Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Ini sudah Bapak record ya. Sudah Bapak rekam. Pertemuan ke-14. Karena tadi tidak ada pertanyaan. Ini pukul 11.01. Kita kalau bisa habis sampai 14 sebelum siang ini. Kayaknya terkejar kayaknya. Kalau yang ke-14 ini menyangkut ya, mengembalikan kejayaan peradaban. Ini sudah bergabung Erpiana Nasution, Nurul Fitria, ini Aneka Putrayana sudah join juga. Oke, ini Jumaidil, Jumaidil Hidayat sudah bergabung juga. Ada lagi yang mau join nanti kita eh, tunggu saja. Kalau ada yang join kan kita terima saja kan. Jadi sambil berjalan biar efektif waktunya. Jadi mengembalikan eh, kejayaan peradaban Islam melalui penanaman budaya bisnis yang beretika. Jadi kalau umpamanya ada mahasiswa stay Arido nanti, mana tahu dari sebanyak ini kan, kalau analisa Bapak, mungkin ada juga yang mempunyai bisnis, yang mempunyai jiwa bisnis gitu kan. Nah, jadi itu harus, kalau memang nanti ada langkah oleh Tuhan ke sana, nah, jadi itu berarti kita mengembalikan kejayaan peradaban Melayu. Karena uh, Melayu Islam ya, itu melalui penanaman budaya bisnis yang beretika. Jadi kalau orang Melayu berbisnis, berbeda nggak dengan yang lain berbisnis? Menurut kalian lah, kita tidak menyebutkan salah satu suku, nanti kita terkena pula. Kira-kira orang Melayu ini berbisnis baik atau tidak? Sopan atau tidak? Menurut kalian? Tidak, Pak. Tidak. Oh iya. Iya, Pak. Setahu aku lah ya, Pak ya. Sepengalaman aku lah. Sebagai orang Melayu juga sih, Pak. Hmm. Tidak sopan tuh bukan. Lebih tepatnya kayak kurang lah. Kurang Hmm. ramah dalam menyambut pelanggan gitu, Pak. Sepengalaman saya ya, Pak. Hmm. Hmm. Nah, jadi ini materi kita kan mengembalikan kejayaan. Nah, melalui penanaman budaya bisnis yang beretika. Jadi setelah ini mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini umpamanya tanamkanlah budaya bisnis yang beretika lagi. Ya seperti keluhan Jumaidi tadi, kalau tidak ramah kita harus ramah. Kalau kita jadi perawat umpamanya perawat yang ramah. Jadi penjaga toko atau penjaga ponsel yang lama. Menjadi pelayan atau jadi pegawai, pegawai yang ramah. Kalau ada yang bekerja di kantor, masyarakat datang, jadilah yang ramah. Jadi mengembalikan kejayaan ini berarti dulu pernah jaya, kan gitu. Nah, jadi konsep budaya dan tamadun eh, ini menurut si siapa nih ya, si Tunggak dan Salomon ini namanya, tentu harus ada pandangannya dulu di konsep, bentar ya, konsep. Jadi eh,
Kalau orang Malaysia bilangnya, kalau kita kan masyarakat Melayu atau masyarakat pribumi gitu kan. Kalau Malaysia kan bilangnya bumi putra kan. Itu sama. Jadi memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh dan eh, mantap. Justru penekanan khususnya kepada pembentukan sikap dan pembinaan akhlak pribadi yang eh, luhur dalam kalangan usahawan Melayu Muslim menjadi persyarat yang penting. Jadi pembentukan sikap ini menjamin usahawan berperan secara efektif, mampu bersaing dan menjadi penentu kepada kejayaan ekonomi negara secara keterusan. Maksudnya secara keterusan ini selanjutnya gitu. Kalau memang kita tidak ramah atau tidak berakhlak dalam berbisnis, ini kan pelajaran kita Islam dan Tamadun Melayu nih. Berarti nanti peluang-peluang bisnis, bisnis-bisnis yang lain, bisnis A, B, C, dan D sebanyak-banyak bisnis itu ya akan otomatis dikuasai oleh bangsa lain. Atau kita bukan bicara suku atau bukan oleh orang Melayu. Nah, itu udah pasti. Ya kan? Jadi meskipun kita mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, kita harus paham ini. Jadi kalau kita umpamanya menjadi bagian dari usahawan, apalagi kita bagian dari usahawan, itu sangat penting. Kalau memang kita tidak, mungkin kita bisa menularkan terhadap anak atau keluarga kita atau saudara kita yang lagi berbisnis. Woi, tak macam tuh melayani pelanggan tuh dong. Nah, aku udah dapet pelajaran. Nah, orang Melayu tuh sebenarnya ramah, ikut macam-macam. Biar tak dikuasai bisnisku oleh orang yang lain. Nah, gitu. Bukan berarti kita antipati terhadap pendatang, tapi tidak. Kita sendiri harus berbenah. Nah, di samping sikap perilaku, eh, berintegritas itu, usahawan Melayu Muslim juga perlu memiliki wawasan yang jauh, berpikir kritik dan optimis. Jadi dalam hal berbisnis, nah ini kita berbicara bisnis, perlu upaya penanaman hal yang baik. Kalau umpamanya saingan kita, umpamanya non Melayu atau non anggaplah non Muslim atau non Melayu, kita tidak membandingkan seperti itu. Mereka umpamanya lebih ramah, lebih menyenangkan. Nah, kita bertahan dengan sistem kita. Ya, lama-lama kita memang akan kalah dalam bersaing. Jadi itu perlu diterapkan untuk untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Jangan sampai keterus-terusan seperti itu, perekonomian kita nanti akan dikuasai oleh bangsa lain. Atau kita berbicara bangsa atau bukan Melayu lah gitu. Kan kasihan. Nanti kita hanya bisa jadi pekerja. Sementara yang menguasai tampuk-tampuk bisnis adalah orang lain. Jadi yang dimaksud dari materi kita ini Islam dan tamadun Melayu, salah satunya kita harus melakukan penerapan. Nah, ini untuk penerapan lagi ya, maka ini udah di ujung-ujung materi kita. Kalau umpamanya kita tidak terapkan, jadi kita belajar Islam tamadun Melayu, salah satu manfaatnya apa? Ya kita menerapkan pola bisnis yang beretika seperti orang Melayu. Nah, gitu. Yang lebih baik gitu. Nah, itu nanti ya. Jadi konsep budaya dan tamadun itu sudah kita pelajari juga sebelumnya. Ini konsepnya ya, sudah beberapa kali. Kemudian untuk pandangan Islam terhadap budaya juga kita sudah ulas banyak. Kemudian tentang eh, budaya masyarakat Melayu kita sudah ulas banyak. Budaya masyarakat Melayu yang ini ya, kayak budaya masyarakat Melayu sudah banyak tadi. Sudah kita ulas A, B, C, D. Jadi istilah Melayu gini-gini. Kemudian polemik pengaruh Hinduisme, eh, Buddhisme dan Islam. Ah, jadi sebelum kita belajar bisnis, kita harus teliti dulu polemik-polemiknya. Sebelum Hindu Buddha disebarkan ke alam Melayu, sudah wujud agama yang dianuti oleh masyarakat Melayu di rantau ini
iya itu paham animisme dan ada yang Malaysia ini bilang tantra ya. Nah, jadi animisme ini sudah ada ya. Jadi sebelum Hindu masuk, sudah ada ya di alam Melayu. Nah, jadi kita bertolak dari situ dulu. Lalu kita perlu juga kalau di Malaysia ini kan polemik pengaruh kolonialisme Inggris. Kalau kita kan Belanda, kalau Malaysia Inggris. Mengapa Bapak contohkan Inggris? Karena memang kawasan Melayu itu banyak di Malaysia. Kolonialisme itu kayak Belanda, dia mempengaruhi kehidupan masyarakat juga. Karena kalau di Indonesia 3,5 abad menjajah Indonesia, ya otomatis sama dengan kesultanan kalau sudah berkuasa, dia akan menyuruh masyarakatnya mengikuti mereka. Orang Belanda juga semasa berkuasa, banyak hal-hal yang disuruhnya masyarakat kita. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Apa hal-hal pengaruh kolonial Belanda terhadap kebudayaan masyarakat Melayu? Adakah atau tidak adakah? Nah, itu perlu perlu kalian tahu juga. Banyak juga hal-hal yang mempengaruhinya. Seperti ya ini seperti coba kalian kalian pahami. Kalau di dalam Islam, ya ini pemikiran Bapak saja nih ya. Kalau di dalam Islam aurat laki-laki itu sampai mana? Apa lutut sama pusar nggak, Pak? Ah, lutut sama pusar. Kalau pakaian kita Ah, SD di atas lutut apa di bawah lutut? pakaian laki-laki, Pak. Iya, Di bawah lutut nggak sih, Pak? oh, di atas lutut. Oh iya, ya sorry sorry, Pak. Ah, Sorry sorry kira-kira sorry. kira-kira itu Iya, pengaruh iya. siapa? Itu kurang tahu sih, Pak. Ah, pernah tengok kalian nengok orang-orang bukan tentara ya. Pokok orang-orang Belanda yang di video-video, di foto-foto itu dia celana pendek apa celana panjang? Pendek sih, Pak. Iya, celana Ah, pendek. jadi pakaian Iya, sekolah iya. kita itu SD itu sebenarnya pengaruh kolonial Oh, Belanda. iya. Nah, itu hanya pemikiran Bapak ya. Ini Bapak tidak tidak ada baca literasinya baru. Oh, berarti asumsi Bapak gitu ya, Pak? Asumsi Ah, Bapak saja. Ini salah satu contohnya karena oke. memang kalau Bapak tengok foto dan video orang-orang Belanda itu memang suka ada celana pendek kan. Nah, kita Betul, mayoritas Pak. Islam, aurat kita di bawah lutut laki-laki. Nah, Hmm. untung saja sekarang anak-anak SMP laki-laki itu celananya sudah panjang, ya kan? Kalau semasa Hmm. Bapak itu masih celana pendek, semasa Bapak SMP. Kalau sekarang udah panjang kan? Sudah, Pak. Ah, udah bagus. Udah pakai baju kebaya kan? Kadang hari Jumat kan atau hari apa kan? Ada baju Muslim. Sudah kan? Berarti pengaruh kolonial Belanda itu sudah mulai redup juga. Tapi sekarang yang masih tertanam itu di anak SD ya. Masih celana pendek kan yang di atas lutut kan? Iya, Pak. Nah, mana tahu nanti pemimpin-pemimpin atau kalian jadi pemimpin nanti salah satunya umpamanya. Mana tahu ada kalian jadi bupati atau jadi kepala dinas pendidikan nanti celana pendek anak SD itu ditambahlah lagi ke bawah lutut. Gitu. Karena kemarin di SD berapa tuh? Di SD 6 Bapak tengok udah celana agak panjang SD-nya tuh. SD berapa kemarin anak Bapak ya? Lupa Bapak. Yang SD Makan Barat itu udah agak panjang celananya kalau nggak salah. Jadi jadi itu pengaruh ya, pengaruh kolonialisme. Jadi kolonialisme kalau di ini kalau di Inggris kalau bukan di Inggris, kalau di Malaysia itu adalah Ing Inggris. Nah, jadi dalam pengaruh negatif dan juga ada pengaruh positif. Ya, kalau pengaruh negatif ya salah satunya itu mereka berpakaian menerapkan anak sekolah pakaiannya di atas lutut. Nah, gitu umpama contohnya kan. Jadi tidak sama dengan budaya kita. Kita bilang, loh,
Ada nggak orang berbicara pakaian anak sekolah tidak sesuai budaya kita? Nggak pernah Bapak tengok. Orang diam saja. Sebenarnya itu kalau kita sudah belajar Islam dan Tamadun Melayu itu sebenarnya pengaruh-pengaruhnya dari kolonialisme. Jadi golongan pedagang Melayu termasuk juga dalam perdagangan. Eh, kan dulu ada komoditas ekspor dan impor. Eh, kadang-kadang, ini kan kalau dulu kan kayak di Bakang Sapi kan terkenal pelabuhan itu. Nah, pelabuhan itu butuh kapal, butuh modal. Kira-kira siapa itu yang berkuasa di sana atau siapa yang pemodalnya di sana? Nah, itu kan kita tak tahu. Kalau zaman dulu ya. Nah, tapi kita berbicara sekarang. Jadi kalau kita memang mau menerapkan, orang Melayu harus bangkit. Bangkit dalam artian, jangan kita hanya mau jadi hanya buruh panggul. Jangan kita mau jadi, ya ibaratnya kalau sebuah minimarket atau waralaba, jangan kita mau hanya jadi kasir, jadi pekerja. Kalau bisa kita jadi pemiliknya lagi. Nah, gitu maksudnya. Dia orang Melayu harus bergerak. Bergerak dalam artian, eh, sebenarnya orang Melayu itu gigih-gigih juga loh dalam berdagang. Jadi dalam dalam konteks sejarah, ekspor impor, eh, memang tempatnya di tanah Melayu, tapi mungkin dulu menyaingi Serikat Dagang Belanda ini atau Inggris itu memang susah dulu. Nah, tapi sekarang kan kita sudah negara sendiri. Kita sudah merdeka. Kita mau ekspor ikan ke Singapura, kan tak ada yang larang lagi. Harus kita urus izinnya kan? Maksud Bapak itu. Jadi kita orang Melayu ya harus bangkit. Nah, jadi penerapan perkuliahan ini salah satunya itu. Peradaban Melayu dulunya sudah kuat, sudah bagus, dan disegani oleh negara-negara di dunia. Jangan sampai generasi sekarang generasi loyo, generasi yang mudah diombang-ambing oleh siapa saja. Nah, jadi dasarnya apa? Ya, karena orang Melayu-Melayu dulu memang gigih juga. Sudah di bawah tekanan Inggris, di bawah dia tekanan Portugis, di bawah tekanan Belanda, nah, mereka masih tetap berupaya. Nah, cuman memang tergantung pemodal-pemodalnya. Maka dulu orang-orang Melayu dia membentuk, kalau orang sekarang bilang bentuk perusahaan-perusahaan pribumi, kalau di Indonesia, kalau Malaysia bilang Bumi Putra gitu kan. Jadi kalau kalau memang kita harus bergabung, nah, nggak apa-apa. Memang harus menyusun kekuatan, nggak apa-apa. Kalau contoh sederhana saja dalam hal perdagangan biasa saja itu di Bagan Api-Api, itu bukan yang Melayu yang menguasai. Ini kita bukan berbicara suku ya. Faktanya bukan, iya kan? Benar kan? Iya kan? Bukan orang Melayu yang menguasai kan? Nah, jadi makanya kita harus berupaya bangkit. Kemudian untuk eh, kebijakan ekonomi, pemerintah dan perubahan budaya bisnis komunitas Melayu. Jadi kalau dulu, kalau memang di kerajaan Siak umpamanya, itu memang Kesultanan Siak, ya otomatis kan pemerintahan kerajaan itu akan memayungi pengusaha-pengusaha Melayu. Nah, jadi seperti itu juga hendaknya diharapkan sekarang pemerintahan kita juga harus memayungi pengusaha-pengusaha Melayu. Jadi jangan umpamanya eh, dibiarkan saja orang Melayu ini ya kayak gitu aja, tak boleh. Jadi kalau mana tahu kalian ada jadi bupati atau wakil bupati nanti harus perhatikan lah masyarakat Melayu. Mengapa harus diperhatikan? Karena berdasarkan peradaban dulu kita sudah sempat jaya-jaya juga di dunia ini kan. Jadi cobaan-cobaan dalam berusaha ini memang banyak. Jadi kalau kalau dulu oh, maksudnya tantangan lah ya, tantangan, kalau tantangan umat orang Islam atau orang Islam maksudnya Melayu zaman dulu ya, yang dilawan itu POC namanya, Satuan Dagang Belanda, itu sangat berat dan mereka nyata nampak gitu.
Mereka menjajah kita, mereka menguasai perdagangan, kita bisa apa? Mereka punya senjata. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka, nah, itu otomatis mereka menggunakan senjata untuk melawannya. Terkadang menggunakan kekerasan. Jadi tidak salah sekarang setelah merdeka kita harus berupaya sekuat tenaga agar seperti ini dulu nih ya. Ini di Malaysia nih, orang-orang Malaysia nih mengonsep ya. Nah, ini seperti yang Bapak buat ini. Kalau umpamanya eh, latar belakang usahawan, nah, jadi masalah utamanya dulu pengusaha-pengusaha eh, kalau Malaysia bilang bumi putra atau kita kita bilang pengusaha-pengusaha pribumi. Ini kita kembali ke flashback ke masa lalu. Latar belakang usahawan ini pengusaha maksudnya. Latar belakang keluarga bukan dari para kalangan peniaga. Maksudnya awal-awalnya orang Melayu itu latar belakang keluarganya ya tidak tidak pedagang. Nah, perlu kalian ketahui juga kurang berpengalaman berdagang. Kemudian kurang sungguh-sungguh. Ah, itu yang menjadi masalah sebenarnya latar belakangnya deh. Jadi latar belakang masalah yang sering terjadi di kalangan usahawan Melayu atau bumi putra oleh orang Malaysia bilang. Di, kita tidak keturunan konglomerat, tidak punya pengalaman, sudah tidak keturunan konglomerat, sudah tidak berpengalaman, tidak pula bersungguh-sungguh lagi. Ya, otomatis dilindas orang kan. Kemudian tidak eh, pandai mengurus perniagaan itu. Nah, jadi kurang pandai mengurus perniagaan, sumber daya manusianya ini kurang kurang hebat. Nah, kemudian dan jaringan lagi yang kita kurang kalau orang Melayu dulu. Itu pun masalahnya. Termasuk sampai sekarang ini yang harus kita dobrak. Jangan sampai kita kurang lagi SDM kita dalam berbisnis. Nah, maka kita harus kayak mau buka waralaba, kita harus pandai. Kalau bisa kita pandai buat program penjualan komputernya itu harus mampu punya jaringan. Ini jaringan ya. Kalau dulu tuh jaringan kita kurang orang-orang Melayu. Nah, kemudian sikap terhadap usahanya eh, tidak jujur, nah, seperti yang dibilang Jumedi tadi. Ya, ya jujur ya Bapak bilang, ya memang tidak jujur kebanyakan. Ya, kurang mementingkan ilmu pengetahuan, jadi kurang akuntabilitasnya kurang. Kalau sekarang kan pemerintahan perlu akuntabilitas, perlu ini akuntabilitasnya. Memang memang seperti itu sikap sikap kita. Itu tidak tidak kita menafikan. Ada nggak kira-kira kalian merasa banyak kena tipu sama kalau berbisnis sama orang kita Melayu? Ya, ada mungkin. Ada, bukan bukan tidak ada karena memang ini sebuah konsep teori yang dibuat oleh pengarang dari Malaysia ini. Mereka dia mengakui ini memang sikap orang pengusaha-pengusaha Melayu itu memang tidak jujur. Jadi kalau sudah tidak jujur, berinteraksi kita dengan pengusaha Cina, dengan pengusaha Belanda, dengan pengusaha Inggris, ini si A ini tidak jujur. Ini kayak film Piramdi itu kan. Ini lu kena tipu katanya kan. Itu udah lah tuh. Kena coret, udah kena blacklist kayak perusahaan kalau kontraktor udah kena blacklist tuh. Nah, itu udah susah berkembang. Makanya kalau kita mau maju penerapannya untuk masa sekarang, kita harus jujur. Oke? Ah, Pertama tadi karena kita tidak dari keturunan pengusaha, tidak pula berpengalaman, tidak pula sungguh-sungguh, kalau kita memang tidak dari keturunan orang pengusaha dan tidak ada pengalaman, kita harus cari pengalaman dulu. Harus cari pengalaman dulu ya, namanya pengalamannya harus bekerja dulu, jadi anak buah dulu. Kemudian sungguh-sungguh. Nah, kemudian eh, sumber daya manusia kita harus kuat. Kemudian kita memiliki harus jaringan perniagaan ke perusahaan-perusahaan.
yang umpamanya kita supplier berdagang, ya harus ada supplier yang kita langsung gitu. Jangan kita ngambil barang dari ada pula calonya gitu kan, ada pula pihak ketiganya. Jadi harga barang jadi mahal. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan orang kita mau senangnya saja. Ah, sudahlah, terima barang di kedai aja lah, pokoknya kalau yang jualan kan, biarlah orang ngantar. Nah, dia udah dapat pula yang ngantar itu biayanya sekian. Ini. Akhirnya kita tidak bisa jual murah, harganya mahal pula. Kita jual mahal, orang nggak pula belanja kedai kita. Itu contoh dalam perdagangan biasa ya. Kemudian program pendidikan dan pelatihan untuk usaha itu perlu kita latihan. Ah, kalau perlu ya ditiru kayak bisnis orang barat, penyampaian tidak memenuhi golongan sasaran, maksudnya kadang yang dilatih A, yang menerapkannya di lapangan B. Nah, umpamanya nih contoh ya, pemerintah umpamanya ada pelatihan untuk UMKM. Kadang untuk yang menyelenggarakan pelatihan ini keluarga-keluarga dia diundang yang untuk datang. Yang pelaku UMKM yang aslinya tidak diundang. Nah, maka otomatis kan tidak akan tepat sasaran. Kalau memang tidak tepat sasaran, yang diundang umpamanya orang pekebun, diundangnya untuk UMKM dia, habis dia pelatihan dia ke kebun lagi. Jadi ilmunya yang didapat tadi tidak. Nah, itu namanya tidak tepat sasaran. Jadi bagaimana kita penerapannya dalam kehidupan setelah ini ya harus kita terapkan. Kalau memang ada pelatihan untuk UMKM, ya harus UMKM itu didatangkan. Yang siapa pelakunya? Memang agak sulit memang. Nah, tapi memang harus tepat sasaran. Nah, kemudian menyangkut kawasan sekitarnya atau institusi, di sistem ekonomi yang melingkungi tidak sepenuhnya Islamik. Maksudnya, memang karangan buku ini menyatakan di lingkungan kita berbisnis, kan tidak semuanya orang Islam, tidak semuanya orang Melayu. Kita berhadapan dengan ada Cinanya, ada suku ininya, suku itunya. Nah, itu termasuk menjadi permasalahan karena kita berhadapan atau berbisnis dengan lawan bersaing lah dengan apalagi menghadapi suku-suku yang memang jago-jago gitu kan berbisnisnya, itu memang payah melawannya. Nah, kemudian ada lagi kelemahan kita tuh Melayu berdasarkan buku ini kurang menekankan integritas. Kalau dalam pemerintahan teken fakta integritas, pemerintahan harus berintegritas. Nah, biar bisa dipercaya sama orang. Nah, kita harus berintegritas, berbisnis tuh ya memang kalau barang harus bagus-bagus, semuanya harus berintegritas. Kemudian masalah birokrasi, nah, kemudian rasuah. Rasuah ini tahu kalian apa artinya? KKN, korupsi. Nah, ini yang susah ini, susah sekali. Semua serba KKN. Nanti urusan ya sama kayak lagu apa Sukatani kan. Hmm. Serba susah kita. Nah, kemudian eh, kurang apa? Kurang ketelusan kata orang Malaysia. Jadi kurang apa nih ketelusan ini? Ketulusan mungkin ya. Atau eh, banyak orang yang dalam institusi pemerintah namanya masih kayak menerima sogok gitu. Tidak eh, apa pungli ya, masih pungli. Wah, itu yang susah. Kalau sudah sebuah daerah atau sebuah negara sudah seperti itu, alamat hancur tuh. Pengusaha akan sulit untuk berkembang. Sedikit-sedikit harus bayar ini, sedikit-sedikit harus sogok ini, sedikit-sedikit ini. Nah, kita yang jadi sulit, pengusaha akan jadi sulit. Jadi ringkasannya, budaya dan peradaban memegang peranan penting dalam membentuk penampilan bentuk suatu bangsa atau masyarakat. Jadi sejarah telah membuktikan hal ini. Kejayaan peradaban Islam pada masa lalu lahir dari bangsa yang demikian mempunyai jati diri dan memegang teguh ajaran Islam. Jadi dalam kita berusaha, tetap kita berpegang teguh. Berdagang, berdagang apa? Berdagang Islam gitu. Berdagang Nabi gitu. Ya, kalau yang bapak-bapak dengar, keuntungan dalam Islam itu paling banyak berapa persen? Kalau yang kalian pernah dengar.
Ada yang tahu? Ada juga yang membilangkan kalau Nabi itu berjualan paling banyak umpamanya keuntungannya hanya 20%. Gitu. Jangan terlalu banyak pula ngambil untung. Nah, itu otomatis orang nggak mau nanti belanja di kedai kita. Nah, jadi daganglah sistem dagang Nabi. Kalau timbangan ya harus sesuai. Kemudian hal ini terbukti pada masa kejayaan peradaban Islam di dunia Melayu. Dominasi orang Melayu dalam perdagangan menjadi salah satu buktinya peran peradaban Islam dan mempengaruhi pembangunan ekonomi dan peradaban yang sangat signifikan. Kalau untuk rokan hilir sekarang atau bukan sapi api, contohnya, itu apakah yang menguasai orang Melayu? Itu Bapak kurang tahu. Karena secara kasat mata Bapak tengok berbagai lini itu sepertinya bukan orang Melayu yang menguasai perdagangan di sana. Kemudian untuk mewujudkan keinginan murni ini, beraya ilmu pengetahuan yang menjadi inti kekuatan peradaban Islam, saat diperlukan menguat di kalangan masyarakat Melayu, termasuk golongan. Ya begini maksudnya, eh, ilmu inilah yang harus kita perbanyak. Nah, bagi kalangan pebisnis Melayu, rajin-rajinlah membaca buku, membeli buku umpamanya pengalaman-pengalaman bisnis orang luar negeri. Karena yang kita bersaing ini bukan kaleng-kaleng lagi yang mau kita lawan ini. Ini pebisnis-pebisnis tangguh ini. Meskipun hanya kota kecil bahkan sampai api, pebisnisnya pebisnis tangguh. Apalagi kota-kota besar, itu lebih sulit lagi bersaingnya. Itu dia seperti ini sekarang ya. Contoh aja kuliner. Nah, ini contoh kuliner. Kuliner umpamanya di Pekanbaru, yang ikut bersaing itu bukan pengusaha Pekanbaru saja. Itu pengusaha dari Jakarta, dia sudah buka cabang kuliner di Pekanbaru. Nah, kita pengusaha di Pekanbaru mau apa? Mereka kadang punya modal berlapis-lapis, duit banyak, segala macam. Nanti buat tempat yang bagus, akhirnya pelanggan ke sana. Ini satu contoh kuliner. Ditambah lagi sekarang, tidak hanya persaingan orang Melayu di Pekanbaru, umpamanya contohnya pengusaha dari Jakarta atau dari Jawa, pemodal asing juga sudah masuk. Jadi berbagai-bagai merek asing sudah sampai ke sudut-sudut kota di kampung kita. Mau ngapa kita lagi? Nah, mau jadi apa kita? Jadi penonton. Itulah yang Bapak maksud itu. Jadi kalau kita harus terapkan, kita harus ingat, Melayu pernah berjaya. Kita harus jaya lagi sekarang. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau dalam pembelajaran kita sekarang, kita harus bangkit. Jadi untuk mewujudkan keinginan muti, pertama kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi kunci peradaban Islam. Jadi kalau memang kita komunikasi penyiaran Islam, namanya, tentang komunikasi, kita harus dalami ilmu komunikasi. Menyaingi pesaing-pesaing tentang komunikasi. Nah, salah satunya masalah komunikasi ini media gitu kan. Kalau ada membuat media online atau media apa, ya harus mantap gitu, harus kalahkan yang lain. Jadi kalau eh, meski begitu, penguasaan budaya, pengetahuan juga disertakan terkait dengan pengembangan TIK, teknologi informasi kan, terkini perlu berlandaskan moral Islam yang akan membentuk sikap kewirausahaan yang beretika di kalangan pengusaha Muslim. Jadi biarpun kita memiliki ilmu pengetahuan tentang perdagangan, kita tetap bersikap kewirausahaan yang beretika. Jadi tidak boleh kita curang-curang itu. Nah, kalau yang lain silakan saja. Mereka memang seperti itu. Mungkin lah, kalau kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita orang Melayu, jangan kita seperti itu. Kita harus beretika. Jadi pengusaha atau usahawan, pengusaha yang beretika. Kalau kita punya SPBU, jangan mengurangi takaran minyak gitu. Kalau kita punya menguasai bisnis perikanan, jangan beli ikan nelayan dengan harga murah. Kasihan kita nengok nelayan gitu. Beretika lah, beretika. Nah, karena memang kalau kita lihat, kalau orang bilang tetangga sebelah gitu kan, tetangga sebelah itu memang etika ini yang kurang mereka. Mereka menghalalkan segala cara, mungkin, mungkin ya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita jangan, kalau umpamanya kita menggunakan timbangan, ukurannya harus cukup, jangan pernah dikurangi. Jadi memang beretika di kalangan pengusaha Muslim.
Oleh karena itu, usahanya berkelanjutan melalui pendidikan formal dan non formal perlu diberdayakan untuk mewujudkan keinginan mengembalikan kejayaan Islam melalui penanaman budaya bisnis yang beretika. Itu tadi. Jadi kalau memang kita sudah beretika, otomatis kita akan menjadi pengusaha Melayu yang akan disenangi oleh orang dan dengan beretika itu eh, mudah-mudahan bisa mengembalikan kejayaan lagi. Tapi kalau sudah kita tidak dipercaya, apalagi sekarang, umpamanya kelapa sawit. Nah ini ya, kelapa sawit saja contohnya. Kalau negara barat itu ada beberapa negara yang memang tidak mau menerima CPO hasil buah kelapa sawitnya penanamannya umpamanya dari kawasan gambut umpamanya. Banyak. Ada beberapa negara yang memang tak mau sembarangan menerima kelapa sawit atau CPO-nya yang dikirim lewat Dumai itu. Mereka terkadang sudah selektif. Nah, ini dari perusahaan mana? Nah, itu PKS-nya di mana? Di kawasan itu, itu kawasan gambut atau kawasan ini, kawasan ini. Nah, sampai orang terkadang sekarang sudah menyelidiki sampai ke sana. Tapi kalau kita orang Melayu punya pabrik kelapa sawit, kita menampung buah yang sesuai aturan, jangan buah ilegal, ya mungkin pengusaha luar negeri yang mau menampung buah kita ke luar negeri itu, maksudnya CPO kita itu, mereka akan suka berbisnis dengan kita. Jadi etika itu hubungannya dengan memulihkan kepercayaan orang lain terhadap kita sehingga ada keberlanjutan usaha kita untuk selanjutnya. Kalau umpamanya kita sekali menipu, apalagi kita berbisnis ekspor impor ekspor lah kan, sekali tertipu orang Jepang itu jangan harap dia bisa lagi ditipu untuk kedua kali. Orang Cina, orang mana-mana, kalau kita berbisnis itu enggak ada tuh, enggak akan ada dia, oh orang Melayu ini penipu, itu bahaya itu nanti kita, susah kita nanti. Makanya kita sebagai orang Melayu harus berilmu dulu, lalu melalui pendidikan formal dan non formal. Jadi kalau kita bisnis, ini contoh saja, kalau kita mau jadi eksportir, kalau di Bagan Sapi Api sekarang kan yang banyak ikan ya. Kalau eksportir ikan ya kita harus paham mengenai bisnis-bisnis ikan untuk ekspor ke luar negeri, cara pengawetan atau mengeskannya atau yang lain-lain. Dan kemudian kemarin juga pernah Bapak dengar juga eh, apa namanya tuh masih penguasaan-penguasaan bidang perikanan ini kayaknya Melayu masih kurang kalau di Bagan Sapi Api. Karena itu perlu bangkit generasi-generasi muda Melayu untuk segera bergerak apa dasarnya karena penguasaan ini sebenarnya sudah terjadi oleh generasi sebelumnya. Jadi tidak tidak perlu kita takut meskipun kita tidak eh, pewaris. Nah, kalau istilah orang kan kalau kita tidak anak pengusaha itu ini bro, ini saya bukan pewaris gitu. Tapi kalau yang kita hadapi sekarang ini kan banyak juga pewaris-pewaris dulu bapaknya memang pengusaha gitu kan. Nah, itu yang mau kita saingi. Dia modalnya udah berlapis-lapis. Nah, tapi sadarlah, terkadang mereka banyak juga terlibat narkoba. Maka kadang bisnis mereka juga banyak yang hancur. Makanya salah satu ini lain dari selipan materi ini. Salah satu beretika dalam berusaha itu salah satunya jangan kita narkoba. Itu kalau sudah narkoba tuh enggak bisa lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya materi kita bisa terkejar nih waktu enggak sampai 1 menit lagi. Pak, emangnya Nah, apa yang saya ingin bertanya? Saya ingin ya, silakan. emangnya apa yang akan terjadi pada orang yang berusaha tapi pakai narkoba gitu, Pak? Seperti Mereka yang Bapak tidak jelaskan. mereka tidak akan peduli dengan usahanya lama-lama bangkrut.